Sorry ass DJ. Di perbukitan, ada sejumlah besar istana. Ini adalah tempat yang ditakuti oleh seluruh benua asal, karena perbukitan disebut Qin-san, dan kompleks bangunan istana yang tak berujung adalah pusat kekuatan negara Qin, Istana Epang. Di aula yang paling indah, di puncak adalah tripod besar, yang tingginya 100 meter. Bentuknya terus berubah. Ini akan menjadi tripod persegi untuk sementara, dan tripod bundar untuk sementara. Menjadi berkaki 4, total 9 perubahan, dan siklusnya bolak-balik. Di bawah tripod ada singgasana. Singgasana diukir dengan naga dan burung phoenix, dan tingginya 9 meter. Saat ini, tidak ada seorang pun yang duduk di atas tahta. Namun, di depan tahta, berdiri seorang pria, mengenakan setelan naga emas bercakar 5, dengan mahkota di kepalanya, dan mahkota itu tetap tidak bergerak selama 24 jam. Dia menghadap tahta dan membelakangi gerbang istana, matanya penuh perubahan menatap dinding, penuh kelembutan. Setelah waktu yang lama, dia menghela nafas pelan. Yang mulia, Raja Ilahi Mozai dan Raja Dewa Gongsuban meminta untuk bertemu dengan Anda. Seorang pria lemah dengan jubah hitam dan topi hitam memberitahu Yang Mulia. Suan, kata Qin Zheng tanpa melihat ke belakang. Setelah beberapa saat, dua pria kuat masuk. Keduanya berlutut di hadapan Yang Mulia, dan kemudian berkata dengan hormat, Yang Mulia, saya menunggu berhari-hari untuk belajar, dan akhirnya menciptakan harta yang diinginkan Yang Mulia. Qin Zheng berbalik, dan dengan sekejap, dia datang ke dua pria kuat itu, dan dia dengan lembut mendukung kedua Raja Dewa. I King telah bekerja keras, kata Qin Zheng. Benar untuk berbagi kekhawatiran Anda untuk Yang Mulia Raja. Kedua Raja Dewa berkata dengan cepat. Jika kamu khawatir, aku memiliki sesuatu di hatiku yang telah aku khawatirkan. Qin Zheng menghela nafas, Yacu dari kerajaan Qi awalnya yang paling mungkin menjadi pembangkit tenaga listrik di luar Raja Dewa pada awalnya, benua, tetapi dia tidak memiliki kesempatan untuk saat ini, jadi sekarang yang paling memiliki harapan adalah Suhua. Unsur-unsurnya adalah antek-antek orang suci, mereka tidak akan membiarkan Suhua dengan mudah. Qin Zheng masih sedikit mengernyit, saat ini, satu-satunya medan perang antara Su dan elemen akan memulai pertempuran yang menentukan. Aku benar-benar bisa, tidak merasa nyaman. Yang Mulia, jangan khawatir, kekuatan Suhua sudah menjadi yang kedua setelah Anda, bahkan Raja Han dan Raja Tang sedikit lebih rendah, kata Modi. Sebaiknya aku pergi dan membantunya. Alis Qin Zheng menjadi lebih erat. Yang Mulia, jika Anda bergabung di medan perang, Raja Elemental juga akan bergabung di medan perang. Kekuatan Raja Elemen tidak terduga, kata Gongsuban. Dalam hal kekuatan, Raja Elemen dan saya paling baik dalam seri. Jika Tuan bersedia membantu saya, tidak apa-apa. Qin Zheng berhenti, baru saja akan mengatakan sesuatu, dan tiba-tiba melihat kuali besar. Zhao Shuding. Qin Zheng mengerutkan kening. Ada apa? Tanya Modi. 3 orang suci dari orang-orang kudus. Qin Zheng berkata perlahan, orang-orang kudus benar-benar tahu bagaimana membuat gerakan kecil. Ah, Mozai dan Gongsuban sama-sama terkejut, ketiga orang tua itu. Seharusnya hanya ada satu, di perbatasan. Qin Zheng berkata, jika mereka berada di perbatasan, saya tidak dapat membantu Suhua. Jika saya terjerat, mereka akan dapat mengemudi langsung ke patriark saya. Segera, Qin Zheng menghela nafas, ini adalah konspirasi, tapi aku harus pergi. Memanggil, Zhao Shuding bersinar terang, dan Qin Zheng tiba-tiba menghilang di tempatnya. Zhao Shuding, satu-satunya senjata nasional umat manusia, saya harap Anda dapat memberkati umat manusia saya dengan aman dan sehat. Modi dan Gongsuban sama-sama menamparkan kuali 3 kali. Perbatasan Qin Zheng, lama tidak bertemu. Raja Suci tersenyum. Ternyata itu adalah Raja Suci, dan saya tidak tahu harus berbuat apa. Qin Zheng juga berkata sambil tersenyum. Oh, seperti ini. Aku ingin meminta 2 harta kepada Taiji God King, tapi aku takut kamu akan menghentikanku, jadi aku ragu di sini dan tidak berani masuk. Holy King tersenyum. Ternyata seperti ini, Raja Suci, tapi tidak apa-apa, aku tidak akan menghentikannya, kata Qin Zheng sambil tersenyum. Jangan berani, kamu terlalu agung, Raja Manusia, dan kedua saudara laki-lakiku tidak ada di sini. Aku benar-benar tidak berani memasuki perbatasan ras manusia.
Raja Suci tersenyum, tetapi senyum itu membuat orang merasa jijik. Bahkan jika kedua saudaramu ada di sana, Raja Suci tidak akan berani memasuki wilayah ras manusiaku. Qin Zheng tertawa. Raja Suci tersenyum, menundukkan kepalanya, dan melirik cepat ke kanan. Bukankah Raja Suci takut pada Raja Naga, Dewa Binatang? Qin Zheng tertawa, Raja Naga pasti bergegas ketika dia melihat bahwa Raja Suci sendirian. Qin Zheng, apakah ras manusiamu sudah ada terlalu lama dan ingin mati? Holy King mendengus dingin. Raja Suci, belum 1 atau 2 hari kamu ingin membunuh umat manusia kita. Setelah reinkarnasi tanpa akhir, apakah kamu berhasil? Qin Zheng masih tersenyum. Anda sebaiknya tidak pergi hari ini, atau mengumpulkan mayat untuk Raja Dewa Kerajaan Qing. Raja Suci mendengus dingin. Qin Zheng hanya tersenyum, tetapi dia tidak senang, dia tahu bahwa dia benar-benar tidak bisa melarikan diri hari ini. Medan Perang 027. Medan perang di bawah Raja Dewa juga dimulai, meskipun pasukan suku unsur dihancurkan oleh Lian Hong, jumlahnya masih luar biasa. Hanya saja tidak ada korban dalam ras manusia, dan jumlahnya lebih banyak. Dewa sejati abadi yang diselimuti cahaya bergegas menuju pembangkit tenaga listrik lapis baja perak dan sayap perak, tetapi dihancurkan oleh pisau dari pembangkit tenaga listrik lapis baja perak dan bersayap perak. Sosok baju besi perak dan sayap perak adalah Luo Feng. Saat ini, dia telah membunuh 6 dewa sejati abadi, 83 dewa sejati void, dan dewa sejati yang tak terhitung jumlahnya. Morosa dan kera raksasa juga berada di dekatnya, karena Morosa dapat merasakan hati dewa sejati, sudah ada tidak kurang dari 10 dewa sejati abadi yang ditanam di tangan Morosa. Di sisi lain, kera raksasa dan serigala yang patah memilih untuk bersama-sama melawan 1 dewa sejati yang abadi atau mengandung 2 dewa sejati yang abadi, dan kemudian membiarkan Luo Feng atau Morosa datang untuk membunuh mereka. Anggota Void True God lainnya bertarung bersama, karena leluhur asli dan Sue Qiong dapat bertarung melawan Eternal True God, tetapi mereka masih dapat menghindari Eternal True God. Pada saat ini, di medan perang Raja Dewa, Su Hua mengalahkan Raja Jin ke tanah, dan Raja Air menekan Qin Su. Bagaimana bisa pertempuran seperti ini tanpaku? Elemen tanah yang kuat datang dari kejauhan, dan menghadapi Su Hua, yang bertarung dengan Raja Jin, dengan serangan jarak jauh yang sengit. Su Hua memukul mundur Raja Emas dengan 1 pedang, lalu membalik terus-menerus di udara untuk menghindari serangan, dan pada saat yang sama terus mendekati pembangkit tenaga elemen bumi. Raja Jin mengikuti dengan cermat. Tuang, aku menemukanmu sejak lama. Su Hua berkata dengan dingin, dan pada saat yang sama, kecepatannya meningkat pesat, dan pedang Suang Hua mengeluarkan beberapa bintang dingin, membuat Tuang dan Jin Wang yang berdekatan merasa kedinginan. Benar-benar luar biasa. Raja Bumi dengan putus asa membakar tubuh dewa dan memblokir pedang. Su Hua tersenyum sedikit, dan pedang Suang Hua berguncang satu demi satu, seperti bintang jatuh yang lewat untuk sementara waktu, terlihat sangat gagah, dan Raja Jin melangkah mundur satu demi satu. Setelah beberapa saat, lusinan bintang dingin bergoyang, dan momentumnya luar biasa, dan Raja Bumi mencoba yang terbaik untuk memblokirnya. Pada saat ini, Su Hua bertarung melawan 2 Raja Dewa besar di alam surga sendirian, dan dia masih berhasil menang. Kamu sebenarnya berada di puncak peringkat 94, dan kamu masih memiliki 2 gaya ilmu pedang. Raja Jin tercengang. Anak ini tidak bisa tinggal. Raja Bumi juga meraung. Su Hua tidak berbicara, dan terus mengejar kedua tuan itu. Sama seperti Su Hua terus memburu 2 tuan, tangan yang kuat muncul entah dari mana dan mencubit pedang Suang Hua Su Hua. Pada saat yang sama, suara keras terdengar dari kejauhan, seperti nyala api. Su Hua, yang hanya berlatih 100 reinkarnasi, telah menjadi orang yang paling dekat dengan alam itu di seluruh benua asal. Sayang sekali dia akan mati di sini hari ini. Raja Api akan datang. Raja Bumi sangat bersemangat sehingga dia menjadi gila. Su Hua, selama kamu mampu, kamu bukan apa-apa di depan Raja Api. Ayah Raja dikendalikan oleh Raja Suci. Qin Su juga dengan cemas menyuarakan, sebelum Raja Api tiba, mundur dulu. Mereka semua mendapat kabar bahwa Qin Zheng sedang ditahan. Wajah Su Hua sangat tidak sedap dipandang saat ini. Raja Api adalah Raja Elemental, dan satu-satunya Raja Dewa dari suku Elemental dengan status pertobatan. Dalam hal kekuatan, bahkan jika dia menghadapi Qin Zheng, dia tidak akan ketinggalan. Tubuh Dewa Su Hua terbakar dengan panik,
dan pedang Xuanghua bergetar hebat, melepaskan diri dari tangan besar kekuatan suci, dan pada saat yang sama menusuk ke arah Raja Jin. Raja Jin berpikir bahwa Su Hua akan menarik dirinya ke dalam air saat ini, dan buru-buru ingin menghindari pedang. Dia ingin melarikan diri. Raja Api meraung bersemangat di kejauhan, hentikan dia sebentar, dan aku akan segera ke sana. Ketika Raja Jin tersentak, dia segera berhenti menghindar, tetapi dia tidak punya waktu untuk mengangkat senjatanya untuk memblokirnya, jadi dia memindahkan posisinya sebanyak mungkin dan berencana menggunakan tubuhnya untuk memegang pedang. Ledakan, pedang Xuanghua menusuk baju besi Raja Emas, menyebabkan sebagian besar tubuh Dewa Raja Emas dimusnahkan. Raja Dewa tidak memiliki hati dewa sejati. Metode untuk memisahkan diri dari serangan jiwa adalah dengan menghancurkan seluruh tubuh Dewa Raja Dewa dalam sekejap. Dengan cara ini, Raja Dewa tidak dapat menyingkat tubuh Dewa, dan itu dianggap jatuh. Hanya saja Raja Dewa memiliki sarana penyelamat nyawa yang mirip dengan sungai mayat hidup, dan dia bisa dibangkitkan kembali. Haha, tubuh dewaku tidak sepenuhnya hancur. Raja Jin tertawa, tetapi pada saat berikutnya, tidak ada lagi tawa, dan dia sudah mati. Tinju Su Hua dan baju besi Raja Jin terpisah dengan satu sentuhan, dan kemudian kecepatannya melonjak hingga ekstrim dan mencoba untuk pergi, sambil meniup tinjunya, bukankah pertarungan sudah berakhir? Api ilahi yang tak terhitung jumlahnya menutupi berbagai jalur penerbangan XUHUA, dan di dalam api, lampu pupil yang tak terhitung jumlahnya menyala, dan kemudian serigala api raksasa melompat keluar. Huoqi, Su Hua tidak bisa mati di tanganmu. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, dan pada saat yang sama, embusan angin muncul dari udara tipis, langsung meniup api, dan serigala menghilang seketika. Daois Qin-san, karena kamu bukan ras manusia, kamu tidak perlu khawatir tentang ras manusia. Raja Api berteriak keras, dan dia sudah turun ke medan perang. Kekacauan akan segera dimulai. Kecuali Su Hua dan Luo Feng, aku akan mengabaikan manusia lain. Sosok berjubah putih perlahan muncul, dan pembangkit tenaga listrik berjubah putihlah yang mengembangkan hukum kekacauan untuk Luo Feng di tebing salju menangis. Itu tergantung pada apakah kamu memiliki kekuatan untuk menyelamatkan mereka, kata Raja Api dengan nada menghina. Taois Qin-san memegang harta karun seperti pena di tangannya. Pada saat ini, dia menggambar formasi yang sangat rumit, dan formasi itu langsung menjadi lebih besar, dan seluruh medan perang diselimuti dalam sekejap. Bahkan medan perang di mana Luo Feng berada diselimuti di dalamnya. Dalam sekejap, pihak Teran mendapat peningkatan tertentu, dan momentum Teran meningkat secara tiba-tiba, bergegas menuju elemental Rache seperti lautan luas. Sepertinya ini adalah metode senior yang terakhir kali. Luo Feng berkata dengan lembut. Kamu tidak bisa salah, garis-garis sederhana ini membentuk formasi yang sangat kuat. Morosa melihat garis-garis yang saling bersilangan di medan perang. Formasi ini dipertahankan dengan menyerap aliran udara yang kacau balau di udara. Seberapa tinggi pencapaian ini? Luo Feng menghela nafas. Tidak sulit untuk melihat strukturnya, tetapi Anda tidak dapat melakukannya sendiri. Wajah Raja Api sangat tidak enak dilihat saat ini, dan tongkat di tangannya menunjuk ke formasi. Taois Qin-san mengambil kuasnya dan menggambar lagi, dan air tanpa akar langsung memenuhi seluruh formasi, dan api mengerikan itu segera padam. Raja Api mengangkat tongkatnya dan menunjuk ke tanah, dan tiba-tiba asap tebal mengepul, tanah langsung retak, magma meletus, bertabrakan dengan aliran air yang tak ada habisnya, dan membentuk bebatuan yang tak terhitung jumlahnya untuk menghalangi penyebaran aliran air. Qin Sandao menggambar lagi dengan kuas panjang, semua air langsung mengembun menjadi es, magma dan es bertemu, dan segera mengembun menjadi batu hitam yang tak terhitung jumlahnya, dan pada saat yang sama, pegunungan es yang tak terhitung jumlahnya menembus langsung ke arah Raja Api. Tidak bisa menahannya. Raja Api tersenyum ringan, Daois Qin-san, kamu akan lebih kuat dalam formasi. Jika kamu benar-benar bertarung, kamu harus tahu bahwa kamu tidak bisa mengalahkanku. Dengan lambaian tongkat di tangan Raja Api, es yang tak terhitung jumlahnya meleleh seketika. Pada saat yang sama, ruang di sekitar Taois Qin-san tiba-tiba membentuk bola api, tetapi dengan cepat ditembus oleh Taois Qin-san. Namun, Raja Api sudah lama menunggu. Melihat Taois Qin-san menerobos bola api, Raja Api langsung menggertaknya. Taois Qin-san mendengus dingin, menyapu pena di tangannya ke arah Raja Api, dan melangkah mundur, mencoba menjauhkan diri. Namun,
Raja Api mengikuti dan terus menyerang Taoist Qinsan. Sementara Taoist Qinsan dan Raja Api sedang dalam ayunan penuh, Luo Feng juga mulai membunuh. Formasi di tanah sudah lama menghilang, dan kedua pasukan masih bertarung tanpa bisa dibedakan. Dan sekarang, hanya perang yang berakhir, jika tidak ada jalan keluar sama sekali. Bunuh. Seorang Saint Elemental Guntur memanggil Luo Feng yang terus-menerus melecehkan Luo Feng. Nama Saint ini baru saja selesai bertarung dengan seorang Saint ras manusia, dan tidak ada Saint lain yang bertarung melawannya untuk sementara waktu. Ruang kacaumu telah rusak, datang ke sini lagi, dan aku akan membantumu menghancurkannya sepenuhnya. Luo Feng berkata dengan dingin, dan pada saat yang sama menebas dewa sejati Void di sampingnya menjadi dua. Coba saja, hari ini adalah saat kejeniusanmu jatuh. Kata Saint Power terus menyerang Luo Feng. Bang! Pisau bayangan darah Luo Feng bercampur dengan ki pemecah raja dan menebas dengan keras pada baju besi orang suci, menyebabkan orang suci itu memuntahkan darah lagi dan lagi. Ras manusia yang disebut Santo juga tiba tepat waktu, menikam dengan pistol, dan membunuh nama Santo itu. Gila, bagus sekali. Nama Seng Lian memuji, jika bukan karena Anda, orang-orang kudus yang sendirian ini akan menyebabkan kerusakan tertentu di medan perang. Long Spear, terima kasih karena kamu datang tepat waktu, kalau tidak aku akan mendapat masalah. Luo Feng tertawa. Luo Feng tidak bisa tidak melihat medan perang Raja Dewa di kejauhan, di mana terkadang redup dan terkadang cerah. Medan perang tingkat Raja Dewa adalah yang menentukan arah seluruh perang. Luo Feng berbisik pelan. Apa yang Luo Feng tidak tahu adalah bahwa bukan sepenuhnya medan perang tingkat Raja Dewa yang memutuskan perang ini, medan perang menakutkan lainnya juga memainkan peran kunci. Pada saat ini di perbatasan kerajaan Qing, ada 5 pria kuat yang saling berhadapan. Dewa Binatang dan Raja Naga. Hari ini adalah kamu, dan kamu juga akan jatuh di sini. Raja Suci berkata dengan keras. Pada saat ini, Raja Suci dan 2 orang kuat lainnya sedang duduk bermeditasi, dan formasi magis terus mengelilingi mereka. 3 orang suci dari klan suci, jika Anda memiliki kemampuan, jangan bergabung dengan ketiganya, atau jangan gunakan formasi. Seekor naga panjang puluhan ribu tahun cahaya berbicara dengan keras, dan ruang dan waktu sekelilingnya gemetar, seolah takut. Raja Naga, kita telah bersaing untuk reinkarnasi tanpa akhir, dan tidak perlu bertarung sepanjang waktu. Raja Dewa di sebelah Raja Suci berkata, bentuknya mirip dengan Raja Suci, tetapi dia memiliki banyak warna merah keemasan, garis-garis rahasia di tubuhnya, dan dia berbicara seolah-olah angin musim semi bertiup. Ya Tuhan, kami memang telah berjuang untuk reinkarnasi tanpa akhir, tetapi kalian bertiga selalu seperti kura-kura Laut Utara, meringkuk di cangkang 3 talenta dan 6 cahaya. Kapan Anda berani melawan saya secara terbuka dan jujur? Saat Raja Naga berbicara, kilat dan guntur berlanjut di langit. Raja Naga mungkin juga menerobos formasi hebat kita. Raja Dewa lainnya berkata, dia sedikit lebih besar dari Roh Kudus dan Raja Suci. Tuan Suci, kekuatanmu mirip dengan Qin Zheng, atau bahkan lebih rendah, dan kamu berani berbicara, kata Raja Naga, dan rumput di tanah layu. Raja Naga terlalu meremehkan Qin Zheng. Dan Qin Zheng, yang berada di perbatasan ras manusia, juga berkata perlahan. Raja Naga, meskipun kamu adalah pembangkit tenaga listrik nomor 1 di benua asal. Roh Kudus tersenyum, dalam hal kemampuan bertarung, kamu tidak sebagus Raja Dewa Iblis. Dalam hal kemampuan menyerang dan bertahan, kamu tidak sebagus saya dan 3 lainnya. Benar. Kalian memiliki kemampuan untuk melawanku 1 lawan 1. Baik kalian maupun para Dewa Iblis dan Raja Hantu bukanlah lawanku. Suara Raja Naga itu seperti bel, dan tanahnya retak. Dengan lambaian lengan baju Roh Kudus, tanah yang retak benar-benar utuh dalam sekejap. Tepat ketika dia akan berbicara, dia tiba-tiba melihat ke satu arah, dan semua orang di lapangan melihat ke arah itu pada saat yang bersamaan. Semakin seru, Roh Kudus tertawa. Iblis, Raja Hantu, karena dia ada di sini, mengapa tidak keluar, kata Raja Naga ringan. Hahaha, kamu bersenang-senang, jangan panggil aku terlalu banyak. Raksasa yang sangat kuat terbang. Dia berbentuk seperti manusia, dengan kulit hijau dan 2 tanduk di kepalanya. Dengan taring panjang, dia mengenakan perak baju besi putih, dan ekor ramping berayun dari waktu ke waktu. Raja Dewa Iblis,
Qin Zheng mengerutkan kening dan berkata dengan lembut. Kekuatan Dewa Iblis dan Raja Hantu bukanlah lawan Raja Naga, tetapi mereka dapat diintegrasikan. Hantu sebenarnya tidak memiliki tubuh, esensi mereka adalah jiwa, dan tubuh ilahi mereka dibuat sendiri dan sangat rapuh. Namun, kemampuan serangan jiwa dan perbudakan jiwa sangat kuat. Dan hantu memiliki kemampuan yang sangat menakutkan, yaitu kerasukan. Mereka dapat memiliki tubuh orang kuat lainnya dengan menyerahkan tubuh ilahi mereka sendiri, dan untuk sementara mengendalikan tubuh mereka. Setelah dirasuki oleh hantu, itu berarti bahwa tubuh dikendalikan oleh hantu, dan hantu juga dapat memperbudak pembangkit tenaga listrik yang dikendalikan. Tentu saja, dirasuki hantu bukan berarti tidak ada perlawanan, dan yang kuat masih bisa melawan. Dan tidak semua suku bangsa akan kesurupan, dan suku bangsa tanpa jiwa tidak akan kesurupan. Selain itu, ada kelompok lain yang dapat dimiliki oleh hantu tetapi tidak dapat diperbudak, yaitu iblis. Setan memiliki tubuh yang kuat, tetapi jiwa mereka sangat rapuh, tetapi jiwa yang rapuh ini memiliki karakteristik khusus. Jiwa ras iblis ditetapkan sejak lahir, dan umumnya merupakan kekuatan penguasa hukum. Justru karena jiwa telah ditetapkan, hampir tidak mungkin bagi orang yang kuat untuk menghancurkan atau memperbudak jiwa. Jiwa mereka seperti dipadatkan menjadi batu yang keras kepala, sangat keras. Keuntungan terbesar mereka adalah tubuh ilahi mereka sangat sulit untuk menjadi kuat, dan mereka sangat pandai menguasai tubuh. Dalam hal bakat fisik, di seluruh benua asal, hanya ras naga yang dapat mengalahkan ras iblis, dan ras lain, termasuk ras lain dari ras binatang, tidak dapat menang secara fisik. Dalam sejarah ras iblis dan ras hantu, ada banyak keluhan, dan ada banyak perang. Mereka awalnya adalah dua ras puncak. Kemudian, di bawah tekanan dan menginginkan lebih banyak peluang, mereka memilih untuk bersatu dan menjadi kelompok tak terkalahkan ketiga di benua asal. Aduh, Qin Zheng menghela nafas pelan, dia melihat ke arah Su Guo, dan matanya penuh kekhawatiran. Di medan perang nomor 027 saat ini. Aku tidak menyangka bahwa 8 Raja Dewa Agung dari keluarga elemen semuanya ada di sini. Su Hua memandang Raja Kayu yang baru saja tiba, dan tidak bisa menahan cemberut. 8 Raja Dewa besar dari keluarga elemen, dan Raja Api adalah yang paling dihormati. Saat ini, mereka bertarung dengan Taois Qin San, dan mereka berada di atas angin. Jika bukan karena keterampilan formasi kuat Qin San, dia takut bahwa dia akan dikalahkan saat ini. Pada saat ini, Raja Lei, yang berada di peringkat kedua dalam kekuatan, memiliki hubungan yang baik dengan Raja Han yang datang, tetapi Raja Han akan sedikit lebih unggul. Raja Guang dan Raja Tang berperang satu sama lain, meskipun Raja Guang dikalahkan, dia tidak dikalahkan. Dalam pertempuran antara Raja Air dan Qin Su, Raja Air berada di atas angin. Jika Qin Su tidak mengandalkan harta Raja Manusia untuk terus-menerus ikut campur, aku akan kalah. Raja Feng dan Raja Yuan juga bertarung, meskipun Raja Yuan tidak berlatih untuk waktu yang lama, dia adalah Raja Dewa paling berbakat dari umat manusia kecuali Su Hua, jadi Raja Feng juga kalah saat ini. Raja Emas dan Raja Bumi bergabung untuk melawan Su Hua, tetapi berakhir dengan hampir jatuh. Kakakmu, datang dan bantu aku. Raja Bumi berteriak pada Raja Kayu yang baru saja tiba. Sial, Mu Wang memarahi diam-diam, dan kemudian berteriak, bagaimana kamu bisa dipukuli seperti ini? Musuh, Su Hua ini sudah berada di puncak peringkat ke-94. Di mana aku bisa menjadi lawan? Raja Bumi meraung, jika bukan karena pertahananku yang kuat, aku khawatir aku sudah jatuh. Petik 2. Mesum, Mu Wang memarahi, dan kemudian dia tidak punya pilihan selain bergegas untuk melawan Su Hua. Meskipun Raja Mu juga berpartisipasi dalam pertempuran, Su Hua masih bisa mengatasinya dengan mudah. Melihat bahwa Su Hua mampu mengatasi dengan mudah, Raja Api tidak bisa membantu tetapi mengintensifkan serangannya. Taois Qin San tidak bisa menahan tawa ketika dia melihat Raja Api mengintensifkan serangannya. Hahaha, Raja Api, kamu tidak bisa melakukan apa yang diperintahkan tuanmu, kamu sedang terburu-buru. Diam, Raja Api langsung melompat, menghempaskan tongkatnya ke arah Taois Qin San. Dengan jentikan pena di tangan Taois Qin San, 5 pendeta Taois Qin San berubah menjadi 5. Raja Api mematahkan satu, Taois Qin San, dengan tongkat kerajaan, dan kemudian mengejar Taois Qin San lainnya. Di lapangan,
Selain pertempuran antara para dewa di surga dan alam, para dewa di lapangan juga berjuang keras. Jenderal terkenal dari umat manusia, Gong Sun Qi, Lian Hong, Guan Yun, Zhang Yi, Qin Bao, Yu Qijing, semuanya sangat berani, dan Raja Dewa dari keluarga elemen di lapangan sulit untuk dilawan. Situasi medan perang sangat tidak menguntungkan bagi keluarga elemen. Raja Api mengerutkan kening, Taoist Qin San tidak bisa menurunkannya untuk sementara waktu, dan Su Hua tidak memiliki Raja Dewa lain di dunia untuk menghentikannya. Pertempuran Raja Dewa lainnya juga jalan buntu. Perang kalah. Raja Bumi mengambil pedang Su Hua dengan kuat, dan tubuh dewanya tiba-tiba kehilangan 80%. Su Hua tidak membiarkan kelemahan Raja Bumi, dan menebusnya. Akibatnya, Dewa Raja Bumi tubuh itu langsung lengkap, dimusnahkan. Su Hua tersenyum dan melambaikan tangannya, dan semua harta yang tersebar oleh Raja Bumi menghilang. Melihat Raja Bumi telah jatuh, Raja Kayu panik, dan dia tahu bahwa yang berikutnya adalah dia. Raja Api juga melihat jatuhnya Raja Bumi, dan mau tidak mau merasa cemas. Sial, apa yang pria itu lakukan? Tiba-tiba, langit yang semula cerah tiba-tiba menjadi gelap. Gemerincing. Tiba-tiba sebuah suara renyah terdengar, dan pada saat yang sama, langit yang redup tiba-tiba kehilangan jejak cahaya dan menjadi sangat gelap. Raja Elemen tidak bisa menahan tawa, dan semua Raja Dewa umat manusia tiba-tiba menjadi sangat jelek. Lonceng gelap. Raja Han dengan baju besi biru mengerutkan kening. Aku tidak menyangka kamu akan mengundang Raja Pembunuh Kegelapan. Wajah Taoist Qin San juga sangat jelek, dan pada saat yang sama, pena di tangannya menggambar pola yang sangat rumit, yang berubah menjadi sosok yang tak terhitung jumlahnya. Dengan jari tongkat Raja Api, magma menghantam Taoist Qin San seperti gelombang besar, dan kemudian tubuhnya melintas dan mendekati Taoist Qin San dengan kecepatan tinggi. Jangan pernah berpikir untuk membantu anak itu. Gerakan Taoist Qin San terganggu, tetapi dia bereaksi sangat cepat. Sepatu bot di bawah kakinya bersinar terang, dan dia meninggalkan jangkauan serangan Raja Api dalam beberapa langkah instan. Pada saat ini, pedang panjang di tangan Su Hua bergetar seperti meteor, dan Mu Wang yang menyerang mencoba yang terbaik untuk menghindar, dan dia akan diserang. Sosok berbaju merah gelap muncul tidak jauh di depan Su Hua. Bang! Serangan Su Hua mendarat di baju besi merah tua, tetapi sosok itu tidak bergerak seperti gunung. Melihat ini, Raja Kayu segera menggunakan teknik tubuhnya untuk melarikan diri. Su Hua tidak mengejar Raja Kayu. Pada saat ini, dia melihat baju besi merah tua di depannya, dan matanya penuh ketakutan. Manusia, Su Hua, penguasa kerajaan Su. Sosok berbaju merah tua itu berkata dengan lembut. Raja pembunuh gelap dari organisasi kegelapan. Nada bicara Su Hua penuh dengan ketakutan. Kamu memiliki kesempatan untuk mencapai langkah itu, tidak heran Raja Suci bersedia membayar harga seperti itu. Pembunuh kegelapan berkata sambil tersenyum, tetapi suaranya sangat dingin. Dapatkah umat manusia saya membayar harga yang diberikan oleh Raja Suci? Su Hua bertanya. Meskipun aku tidak takut pada orang-orang kudus, itu tidak berarti bahwa aku bersedia menyinggung orang-orang kudus. Pembunuh kegelapan berkata dengan lembut, meskipun saya tidak ingin menyinggung umat manusia, hadiah yang diberikan orang-orang kudus itu, saya sudah cukup untuk menyelamatkan saya dari ketakutan akan balas dendam umat manusia. Karena itu masalahnya, aku harap Raja Pembunuh tidak akan ragu untuk mengajariku. Su Hua menunggu dengan sungguh-sungguh, dengan niat bertarung dan kegembiraan di matanya. Tepat ketika Su Hua hendak melawan Raja Pembunuh Kegelapan, Luo Feng juga menghadapi bahaya. Luo Feng bekerja dengan Morosa untuk membunuh seorang pria yang terluka parah bernama Sein sampai mati. Tepat ketika Luo Feng sedang mencari lawan berikutnya, seorang pria buas yang kuat berjalan perlahan menuju Luo Feng dengan 4 kukunya. Pria ini melewati banyak dewa sejati yang abadi, dan bahkan berjalan melewati orang suci yang diproklamirkan, tetapi tidak ada yang menyerangnya. Seolah-olah dia bukan dari ruang dan waktu ini. Luo Feng belum menarik aura pemecah raja di tubuhnya saat ini, dia merasakan aura yang kuat, dan kemudian menemukan pria kuat itu. Raja Dewa di Tianjing. Luo Feng berkata dengan wajah serius. Ya, kamu benar-benar dapat melihatku dan melihat wilayahku. Raja Dewa Binatang Alien itu mencibir. Pria kuat berbaju merah juga langsung jatuh, dia melihat ke arah Raja Dewa Binatang Alien dan hendak berbicara. Memanggil. Benang merah tipis melewati dada suara merah itu,
mencoba menghancurkan ruang kacau bernama Sein. Jenderal, Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak memanggil ketika dia melihat jenderal yang sekarat itu. Nama Sein Power adalah jenderal yang mengirim Luo Feng ke Battlefield 027. Lari, jenderal berteriak, dan pada saat yang sama mendorong Luo Feng tidak berbicara omong kosong, dan segera mengambil keuntungan dari kekuatannya untuk melarikan diri. Ingin melarikan diri, Raja Dewa Binatang Alien hanya ingin mengejar, tetapi sang jenderal tiba-tiba meledakkan dirinya. Ledakan, penghancuran diri sebagai orang suci pasti setara dengan pukulan dari Raja Dewa, bahkan jika itu adalah Raja Dewa di lapangan, itu harus ditanggapi dengan serius. Karena Luo Feng hanya memanfaatkan kekuatan untuk meninggalkan jarak, dan Luo Feng yang menggunakan energi pemecah raja setara dengan Raja para Dewa, jadi Luo Feng baru saja menutup sayap Wu Yuyi saat ini, dan dia mampu melawan penghancuran diri sang jenderal. Dampak melarikan diri. Pagoda Bintang. Luo Feng membalik tangannya, dan Pagoda Bintang muncul. Tepat saat Luo Feng hendak memasuki Pagoda Bintang, cakar Raja Dewa Binatang Alien meluncur melintasi angkasa dan hendak mendarat di kepala Luo Feng. Tepat ketika Luo Feng ingin menggunakan menara bintang untuk memblokir pukulan itu, bila angin mengenai cakar Raja Dewa Binatang Alien terlebih dahulu, memotong cakarnya. Aum! Raja Dewa Binatang Alien kesakitan dan meraung dengan panik. Berisik. Bila angin bercampur dengan suara rendah menyerang Raja Dewa Binatang Alien lagi. Ci! Kepala Raja Dewa Binatang Alien langsung terpotong, dan saat berikutnya bila angin lain menyapu, dan Raja Dewa Binatang Alien jatuh langsung ke tanah, sudah jatuh. Luo Feng tercengang. Dia hanya tahu bahwa ada serangan yang mengenai Raja Dewa Binatang Alien, tetapi dia tidak melihat jenis serangan apa. Dia hanya melihat bahwa cakar dan kepalanya patah, dan suara menyerang armor ditentukan, bahwa itu adalah serangan 3 kali. Membunuh Raja Dewa di alam lapangan dengan 3 serangan, ini hanya bisa dilakukan oleh Raja Dewa di alam pertobatan. Ada penyesalan. Luo Feng tanpa sadar ingin melihat sosok Raja Dewa di alam pertobatan, tapi dia tidak bisa melihat apa-apa. Karena pria kuat ini datang ke medan perang tingkat Raja Dewa dalam sekejap. Pendekar pedang yang patah. Pembunuh berkulit gelap itu meraung dengan marah. Raja Api dan Taoist Qin San di kejauhan juga terkejut. Dan Su Hua bersembunyi di harta istana saat ini. Terima kasih Senior Broken Swordsman karena telah menyelamatkan hidupmu. Di depan harta karun istana Su Hua, seorang pria humanoid kuat dengan baju besi compang camping berdiri dengan bangga, dengan secarik kain diikatkan di matanya, dia hanya memiliki 1 tangan, dan di tangannya memegang pisau yang telah dipotong. Karena kamu bukan ras manusia, mengapa kamu ingin membantu umat manusia? Raja Pembunuh Kegelapan meraung marah. Kamu bukan ras elemen, mengapa kamu ingin membunuh ras lagi? Tanya pendekar pedang patah. Organisasi gelap adalah organisasi pembunuh. Hanya ada orang kuat di daratan yang tidak bisa membayar harganya, dan tidak ada orang yang tidak bisa membunuh. Tuan Kegelapan berkata dengan dingin, kenapa kamu? Aku tidak akan membiarkanmu membunuh Su Hua. Broken Sword berkata dengan lembut, seorang teman mempercayakanku. Jadi kita harus melakukan satu permainan lagi. Raja Pembunuh Kegelapan berkata dengan marah. Pemecah pisau tidak berbicara, dia memotong pisau dengan tangannya dan menunjuk untuk membunuh raja dalam warna gelap, menunjukkan sikapnya. Lonceng harta karun pembunuh berwarna gelap langsung menjadi lebih besar, dan berubah menjadi lonceng besar. Pembunuh berwarna gelap memukul bel besar, dan suara dong-dong-dong terdengar, dan gelombang suara menyebar ke segala arah. Gelombang suara menyebar ke medan perang para dewa dan raja lain, menyebabkan banyak orang kuat diserang oleh jiwa dan kemauan. Untungnya, tidak ada dewa yang jatuh ke dalam kelambanan atau langsung membunuh jiwa mereka. Pendekar pedang patah menoleh sedikit, dan kemudian menghilang di tempat. Saat berikutnya, dia muncul langsung di samping Raja Pembunuh Kegelapan. Hanya setengah dari pedang patah di tangannya yang membawa kekuatan mengerikan, dan menebas langsung ke arah Dark. Leher Raja Pembunuh. Dentang. Raja Pembunuh Kegelapan memegang pisau pendek di punggungnya untuk memblokir pukulan, dan pedang pendek di sisi lain menusuk perut pemecah pisau. Pisau yang patah menusuk bagian belakang pembunuh berwarna gelap lagi dari sudut yang sangat rumit. Raja Pembunuh Kegelapan tidak berbalik, dia memegang pedang patah dan membungkuk untuk melawan pedang patah. Pada saat yang sama, dia dengan cepat berbalik, dan pedang pendek itu dengan keras menusuk leher pendekar pedang patah itu. Pendekar pedang patah tiba-tiba mengerahkan kekuatan,
dan pedang patah yang kuat mendorong Raja Pembunuh Kegelapan menjauh, bersandar ke belakang, dan sambil menghindari pedang pendek, dia menyapu kakinya dan menyerang kaki Raja Pembunuh Kegelapan. Pembunuh Raja Kegelapan jelas sedikit lengah oleh kaki pedang patah yang tersapu, dan dia menerimanya dengan kuat. "Kamu orang buta," Raja Pembunuh Kegelapan dengan marah memarahi, dan pada saat yang sama pikirannya bergerak, bel besar bergetar dengan panik, dan suara dong-dong-dong bergema di seluruh penonton, dan banyak Raja Dewa tidak bisa menahan diri untuk berhenti berkelahi. Pembunuh Kegelapan mencoba mengganggu pendekar pedang patah dengan gelombang suara, tetapi pada saat ini dia melompat ke sekitar pendekar pedang patah itu, pedang pendek di tangannya seolah membawa kekuatan langit dan bumi, dan menusuk dada pendekar pedang patah itu dengan keras. Dentang! Pendekar pedang patah mengangkat pedang patah dan memblokir serangan pembunuh berwarna gelap dengan presisi tinggi, tetapi pembunuh berwarna gelap maju selangkah, dan pisau pendek yang dipegang di tangan lainnya hendak menebas leher pendekar pedang patah itu. Pendekar pedang patah itu tidak bertahan, dan dia memotong pedangnya dan menebas ke arah perut si pembunuh berwarna gelap, dengan tujuan bertarung untuk situasi kalah-kalah. Pisau pendek pembunuh kegelapan menebas leher pendekar pedang patah, gagal menembus baju besi compang camping di leher pendekar pedang patah, tapi kejutan itu menyebabkan kepala pendekar pedang patah jatuh ke belakang. Pisau patah yang ditebas oleh pendekar pedang patah pada Raja Pembunuh berwarna gelap benar-benar menembus armor tempur Raja Pembunuh berwarna gelap, dan darah menyembur keluar untuk beberapa saat. Aku sudah lama mendengar bahwa ilmu pedang Sword Broken Swordsman adalah yang nomor 1 di benua asal. Hari ini aku telah mempelajarinya. Setelah Darkslayer King diserang, dia dengan cepat keluar dari jarak ratusan ribu kilometer dan berkata kepada Sword Broken Swordsman dari jarak. "Lebih baik mundur di sini," kata pemecah pisau, "kamu tidak bisa memindahkan Suhua bersamaku di sini." Raja Pembunuh Kegelapan memandang Suhua, yang telah memasuki kembali medan perang, ras elemen akan kalah dalam pertempuran ini, dan rencana ras suci gagal. "Aku tidak peduli siapa yang menang atau kalah dalam pertarungan antara ras manusia dan ras elemental, aku hanya perlu menjaga mereka berdua," kata pedang patah dengan suara rendah, namun pedang di tangannya tidak bergetar, sama sekali. Raja Pembunuh Kegelapan tidak berbicara omong kosong, dengan sekejap, dia menghilang dan meninggalkan medan perang. Raja Api dan Taoist Qin San juga terpisah seketika. "Raja Api, ayo mundur. Suhua akan baik-baik saja, dan jika kita terus bertarung, itu hanya akan membuang-buang harta." Taoist Qin San mengangkat penanya dan mengubahnya menjadi pengocok, menunjukkan bahwa dia tidak punya niat dari berkelahi lagi. Tongkat di tangan Raja Api juga menjadi lebih kecil, dan dia melirik pendekar pedang patah, matanya penuh ketakutan. Swordbreaker tidak melihat ke arah Raja Api, dia merasakan tatapan Raja Api, dan dia hanya berbalik ke samping dan menangkupkan tangannya. Raja Api melirik ke medan perang. Pada saat ini, Raja Emas, Raja Kayu, Raja Bumi, dan Raja Air semuanya dikalahkan oleh Suhua. Meskipun Raja Dewa tidak jatuh dengan mudah, harta karun itu benar-benar hilang. Yang paling penting adalah tidak ada batasan pada Suhua, dan jika para dewa lainnya di surga tidak mundur, mereka pasti akan menyimpan harta di sini. "Mundur!" Raja Api memberikan perintah yang sulit, dan suaranya menyebar ke seluruh medan perang. Segera, semua dewa segera mundur, dan medan perang di bawah para dewa yang bertarung juga mencoba bubar. Tapi manusia tidak senang, mereka semua mengejar musuh. Suhua adalah pedang melawan Lei Wang, sangat marah sehingga Lei Wang melompat seperti guntur dan mati-matian menghalangi. "Jika kamu ingin lari, apakah kamu bertanya padaku apakah aku punya pedang besar?" Lian Hong dengan agresif menebas Raja Dewa Elemen Api di lapangan. Raja Dewa Elemen Api yang mencegat Lian Hong barusan, membuatnya tidak mungkin, untuk Lian Hong untuk membunuh orang lain Raja Dewa. Gong Sun Qi memegang dua sabit kail, satu kail mengaitkan Raja Dewa di lapangan, membuatnya tidak dapat melarikan diri, dan sabit kail lainnya dengan cepat menebas tubuh Dewa Raja Dewa puluhan kali, membuatnya jatuh. Raja Api sangat marah. Dia ingin melepaskan Taoist Qin San untuk membantu Raja Dewa sendiri pergi, tetapi pedang patah pendekar pedang patah berdiri di depan Raja Api terlebih dahulu, dan pendekar pedang patah berkata dengan dingin, "Karena kamu telah memilih perang, maka kamu harus menanggung konsekuensi kegagalan." Pada akhirnya, setelah jatuhnya Raja Guntur dan banyak orang kuat, keluarga elemen akhirnya mundur sepenuhnya. Ketulusan itu berani dan bela diri, dan pada akhirnya kuat dan tak terbendung. Ketika tubuh mati,
Para dewa adalah spiritual, dan jiwa anak itu adalah hantu. Luo Feng melihat mayat di seluruh lantai dan hanya bisa menghela nafas. Orang-orang ini hanya mengambil satu, mereka adalah yang terkuat di lautan kosmos, tetapi sekarang mereka seperti semut di panggung benua asal, yang harus dikatakan sebagai semacam kesedihan. Dalam sekejap, medan perang telah dibersihkan, menunjukkan pemandangan yang suram. Sosok diam-diam muncul di depan Luo Feng, itu adalah Swordbreaker. Apakah kamu ingin pergi ke benua asal bersamaku? Pedang Patah bertanya tiba-tiba. Luo Feng terkejut dan tidak tahu bagaimana menjawabnya. Pada saat ini, sosok lain dalam jubah putih muncul, itu adalah Taoist Qin San, yang tersenyum dan menatap Luo Feng. Luo Feng, pendekar pedang patah adalah idiot pisau. Dia adalah yang pertama di benua asal untuk pemahamannya tentang pisau. Taoist Qin San berkata sambil tersenyum, hanya saja dia memiliki kepribadian yang aneh. Pendekar pedang itu tidak berbicara, dia menunggu jawaban Luo Feng. Luo Feng hendak berbicara, tetapi Swordbreaker mengangkat tangannya untuk menyela. Ketika Luo Feng bertanya-tanya, Swordbreaker berkata, 3 zaman kemudian, aku akan menunggumu di sini, dan kemudian kamu dapat membalasku. Oke, Luo Feng mengangguk. Pendekar pedang patah tidak berbicara, dan menghilang di tempat. Taoist Qin San juga tersenyum dan juga menghilang di tempat. Setelah beberapa saat, semua anggota pasukan kera gila datang. Luo Feng melihat jumlah orang, dan dia tidak bisa menahan tawa. Bagus, bagus. Luo Feng mengucapkan 3 kata bagus berturut-turut. Kera raksasa tertawa dan berkata, Kapten, pertempuran ini, saya telah mendapatkan lebih banyak jasa militer daripada yang saya dapatkan dalam beberapa reinkarnasi di tentara ini. Semua orang mengatakan bahwa mereka telah mendapatkan banyak jasa militer, dan kegembiraan anggota tim tidak dapat diungkapkan dengan kata-kata. Melihat para pemain, Luo Feng tidak bisa menahan rasa sakit di hidungnya. Dia melihat ke langit, tersenyum, dan menutup matanya. Dia sepertinya menikmati kesejukan angin, tapi senyumnya tampak enggan. Medan perang lain saat ini. Raja Suci memberi Roh Kudus dan Tuhan Suci transmisi suara sedikit marah, dan wajah Roh Kudus dan Tuhan Suci menjadi semakin jelek. Akhirnya, Roh Kudus mengangkat tangannya dan memberi isyarat untuk berhenti berbicara. Raja Naga Dewa Binatang dan Raja Dewa Iblis juga terpisah satu sama lain. Mereka tidak bergerak. Setelah ribuan reinkarnasi, mereka telah bertarung berkali-kali. Mengetahui bahwa pertempuran tidak dapat diselesaikan, mereka tidak berniat membuat suatu gerakan. Raja Naga dari Dewa Binatang, tempat ini berada di dekat perbatasan antara klan binatang buasmu, klan manusia dan klan iblis. Raja manusia Qin Zheng menghormatiku, tapi Raja Iblis Bai Teng terlalu meremehkan kita. Raja Dewa Iblis tersenyum. Saya pikir kami hanya meminta Bai Teng untuk beberapa harta, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Roh Kudus juga tertawa. Jika kamu ingin masuk, aku pasti akan menemanimu, tapi aku khawatir kamu bisa masuk, tetapi kamu tidak akan bisa keluar. The Beast God Dragon King mencibir. Bai Teng kecil, ditambah dengan senjata nasional kelas 3 dari klan iblis, masih dapat membahayakan kita, kata Guru Suci, senjata nasional kelas 4 umat manusia, saya tidak ingin masuk. Haha, kalian semua memandang rendah ras manusiaku. Bahkan jika umat manusia dilengkapi dengan senjata nasional kelas 4, itu pasti tidak akan menimbulkan ancaman bagimu. Qin Zheng tertawa, jika kalian semua memasuki wilayah ras manusia saya untuk meminta secangkir teh, saya masih bisa melakukan yang terbaik, persahabatan. Minum teh saja, urusan klan sibuk, kamu tidak terlihat seperti akan bertarung. Jika kamu tetap di sini, kamu tidak akan melihat adegan di mana kamu berdua kalah. Aku akan mengambil langkah pertama. 3 orang suci klan menunjukkan senyum, kalian tidak mati, saya tidak bisa tidur dan makan. Setelah mengatakan itu, Raja Dewa Iblis menghilang. Dewa Binatang dan Raja Naga tersenyum, jika kamu tidak mati, aku tidak bisa merasa nyaman. Kemudian dia melihat ketiga orang suci dari klan suci, Raja Dewa Iblis telah pergi, apa yang masih kamu lakukan? Di sini. Kami tidak akan bisa berbicara denganmu. Guru Suci meraung, menyebabkan Raja Naga dari Dewa Binatang menatapnya dengan mata yang sangat dingin. Hari ini, Dewa Orsmu menang. Seng Sen tertawa, dan kemudian dia memandang Qin Zheng, Suhua lolos kali ini, tetapi apakah kamu akan beruntung lain kali? Jangan ganggu Roh Kudus.
Qin Zheng tertawa. Roh Kudus tidak berbicara, dan menghilang di tempat pada saat berikutnya. Menyaksikan 3 orang suci pergi, Raja Naga dari Dewa Binatang memandang Qin Zheng. Para dewa dan binatang tidak berniat menjadi musuh umat manusia. Raja Naga berkata, kami telah bekerja sama dengan sangat bahagia kali ini, dan saya harap akan ada waktu lain. Terima kasih kepada Raja Naga untuk masalah Luo Feng. Qin Zheng tersenyum dan mengangguk. Raja Naga tidak berbicara lagi, melayang-layang selama seminggu, dan langsung naik ke langit. Qin Zheng menyaksikan Raja Naga pergi, semburan lampu merah menyala, dan Qin Zheng juga menghilang. Di sini, seperti sebelumnya, tampaknya makhluk terkuat di benua asal belum pernah ke sini. Monster Rache, ibu kota kerajaan Mang. Kompleks istana yang bergulir seperti ular sanca yang sangat panjang. Di istana yang paling megah, gigi besar berwarna giok berkedip dengan cahaya biru dari waktu ke waktu. Pada saat tertentu, cahaya biru tiba-tiba berkembang. Seekor ular sanca besar yang panjangnya beberapa tahun cahaya muncul tiba-tiba. Begitu muncul, ia melayang di kursi tinggi. Itu adalah raja dari klan iblis yang disebutkan oleh Raja Dewa Iblis dan 3 orang suci dari klan suci, Bai Teng. Ini benar-benar merepotkan, aku harus melalui 2 transmisi artefak nasional untuk kembali ke istana. Bai Teng memuntahkan surat ular itu, dan itu melihat ke gigi besar, artefak nasional kelas 3, gigi ular Su, amplifikasi terlalu lemah, dapat diteleportasi. Lingkupnya juga kecil. Klan iblis saya juga merupakan klan puncak, tetapi hanya memiliki senjata nasional kelas 3. Jika bukan karena ketergantungan klan kami pada klan binatang buas, itu tidak akan hancur sejak lama. Ras manusia memiliki senjata nasional kelas 4, yang membuatku iri. Meskipun ras elemen hanya senjata nasional kelas 3, itu melekat pada klan suci dan sering menargetkan klan iblis kita. Namun, kehilangan ras elemen ini tidak sedikit kali ini. Aku memotong ekornya, yang benar-benar menghangatkan hati. Bai Teng tertawa. Keluarga elemental, ibu kota negara api. Di istana yang megah, Raja Suci melihat senjata nasional kelas 3 dari keluarga elemen, hati batu ruang waktu. Meskipun wajahnya tenang, ruang di sekitarnya terkadang dipenuhi dengan api, dan terkadang kilat menyambar dan guntur, yang tampaknya menunjukkan suasana hati Raja Suci. Maksudmu Taoist Qin-san dan pemecah pisau sama-sama membantu manusia itu, kata Raja Suci, dan ruang itu menghadirkan pemandangan pepohonan yang layu. Aku benar-benar tidak menyangka Swordbreaker akan membantu umat manusia. Wajah Raja Api juga sangat jelek. Pendekar pedang yang patah, meskipun dia telah kehilangan banyak, dia telah mendapatkan kesempatan dan harta semacam itu. Ekspresi Raja Suci sangat serius, dan dia melanjutkan, tidak masalah jika kamu gagal, sayang sekali itu sulit bagi kita untuk menemukan kesempatan lain. Klan Iblis dan Aliansi Peta Timur memotong ekor kita saat kita bertarung melawan ras manusia, dan baik pusaran maupun negara baru dibagi kembali oleh mereka. Ekspresi Raja Api juga sangat serius. Inilah arti dari Raja Naga, naga tua itu ditakuti oleh umat manusia terakhir kali. Raja Suci mencibir, pembangkit tenaga listrik nomor 1 sebenarnya tidak berguna. Raja Suci merenung sedikit, lalu berkata, lupakan saja, karena ekornya patah, maka tunggu Suhua itu dijadi. Selama dia berani pergi, kita akan punya cara untuk membunuhnya. Suhua itu sudah berada di puncak peringkat 94, dan dia hanya selangkah lagi dari langkah itu. Kalau dia tidak melakukannya, sebelum Raja Api selesai berbicara, Raja Suci memotongnya, 1 langkah menjauh adalah 1 langkah lagi, dia ingin menerobos, dan tidak realistis untuk bekerja di balik pintu tertutup. Dimengerti? Aku akan membiarkan anggota suku unsur dijadi menyelidiki secara ketat, dan begitu Suhua ditemukan, mereka akan melapor tepat waktu. Kata Raja Api. Dan Luo Feng. Raja Suci menambahkan, Luo Feng ini cepat atau lambat akan menjadi momok. Jernih. Ada kelompok etnis yang tak terhitung jumlahnya di benua asal, selain 3 kelompok etnis yang tak terkalahkan, 9 kelompok etnis puncak, dan 12 kelompok etnis teratas. Masih ada beberapa kelompok etnis yang kuat, seperti kelompok etnis Fengji. Suku Fengji, negara Tu. Kakak senior Kannu, dewa sejati kekosongan dengan 8 wajah dan 24 tangan memanggil di depan istana yang megah. Jika Luo Feng ada di sini, dia pasti akan mengenali bahwa dewa sejati kekosongan ini adalah Ziyue. Saudara muda Ziyue, masuk.
Sebuah suara lembut terdengar, dan pintu terbuka. Ziyue tidak banyak berpikir, dan segera berjalan ke pintu. Seorang pria kuat mengenakan baju besi berwarna darah dengan 8 wajah dan 24 lengan bertemu Ziyue. Keduanya saling menyapa, dan Ziyue berkata, "Kakak Kan, akhirnya ada berita tentang manusia yang saya katakan terakhir kali. Orang yang menghancurkan alam semesta kecilmu," tanya Kannu. "Itu benar, manusia itu menghancurkan alam semesta tanah suciku, dan sekarang akhirnya ada berita bahwa dia telah datang ke benua asal." Ziyue berkata dengan getir. "Saudara muda, di mana manusia itu?" "Suguo." Kannu mengerutkan kening dan memarahi, "Di negara Su, kamu pikir kami bisa membunuh manusia itu di negara Su?" "Kakak senior, jangan khawatir, dengarkan saja aku." Ziyue berkata dengan cemas, "Kita tidak bisa masuk ke negara Su, tetapi kita bisa menyergap manusia itu di negara Jin." "Bukankah keadaan Jin binasa?" Kannu bertanya-tanya. "Negara Jin memang telah binasa, dan tempat itu sekarang dibagi oleh banyak kekuatan kecil. Meskipun kekuatan kecil ini semuanya adalah pasukan bawahan dari ras manusia, bagaimanapun, tempat ini tidak berada di bawah yurisdiksi langsung ras manusia," kata Ziyue, menunjukkan sedikit senyum. "Ya," Kannu mengangguk, lalu bertanya, "Bagaimana kamu tahu bahwa manusia akan pergi ke Jindi?" "Di lautan alam semesta tempat saya berada, dulu ada jedi bernama Dunia Jin. Inti dari jedi itu adalah mayat Raja Jin. Manusia telah mendapatkan peluang besar di dunia-dunia Jin, jadi dia pasti akan pergi ke Jin. Ternyata Raja Jin telah pergi ke lautan alam semesta tempatmu berada." Kannu meletakkan dagunya di satu tangan, "Kalau begitu manusia ini akan pergi ke Jin." Kanju sedang berpikir, tapi Ziyue tidak berani berbicara. "Ziyue," Kannu tiba-tiba memanggil. "Kakak senior." Ziyue segera menjawab dengan hormat. "Kekuatannya tidak disebut orang suci." Kannu tersenyum, nadanya penuh lelucon. "Sama sekali tidak," Ziyue berkata dengan tegas, "seberapa kuat seseorang yang baru saja melewati reinkarnasi. Tetapi menurut berita yang saya dapatkan dari negara, bahwa manusia juga berdiri dalam pertempuran antara negara Su dan elemen balapan. Lebih sedikit pekerjaan." "Dari mana kamu mengetahuinya?" tanya Kannu. "Saya mengatur agar banyak mata-mata berada di ras manusia. Setelah menerima berita itu, saya segera mengatur agar orang-orang pergi ke ras elemen untuk memverifikasi." Ziyue berkata, "Pada akhirnya, saya menemukan bahwa banyak orang kuat memiliki melihat manusia ini. Berita ini tidak dapat diandalkan." Kannu menggelengkan kepalanya, "Lupakan saja, aku akan melakukan perjalanan." "Ziyue, kamu tidak harus pergi ke sana, kamu menderita bencana seperti itu segera setelah kamu mendapatkan gelar, dan yang kecil alam semesta hilang, kamu masih perlu melatih tekadmu. Ayo, mari kita lihat apakah kamu bisa menggunakan seni reinkarnasi." "Tidak, kakak senior, aku harus pergi." Ziyue berkata dengan getir, "Aku ingin secara pribadi menyaksikan kejatuhan manusia itu." Medan Perang 027, Kamteran. Ras elemen akhirnya diusir, dan hal berikutnya yang saya hadapi adalah aliansi Peta Timur. Sejujurnya, saya benar-benar tidak memandang rendah kelompok teratas ini. Pembangkit tenaga dewa sejati abadi dan rekannya sedang berbicara. "Ya, tapi medan perang nomor 027 sekarang sepenuhnya ditempati oleh negara Su kita, jadi kita akan mengubah kam dan nomor medan perang juga akan berubah." Mitra menjawab, "Aku tidak menyangka bahwa klan iblis dan aliansi Peta Timur benar-benar mematahkan ekor klan elemen, dan klan iblis benar-benar akan melakukan perbuatan baik." "Sial, kamu masih tidak mengerti klan iblis. Klan binatang buas menyuruh mereka melakukan ini." Luo Feng sedang berbaring dengan tenang di atas rumput, tidak jauh dari dua dewa sejati yang abadi berbicara. Dia tersenyum tak berdaya, jejak kesadaran terhubung ke jaringan Qin Han, dan memeriksa jasa militer, tetapi jasa militer hanya menulis 0 besar. Luo Feng berkata sambil tersenyum, "Barusan, dia telah menukar semua jasa militernya." Lapangan pertempuran. Luo Feng berkata dengan lembut, "Aku harus pergi sekarang." Setelah Luo Feng selesai berbicara, dia terangkat ke langit dan bergegas ke pulau nomor 72 di Danau Zudi. 8 anggota di bawah dan tim Blizzard semuanya ada di sana. Melihat Luo Feng, anggota pasukan Keragila semuanya menunjukkan ekspresi sedih, dan bahkan wajah pasukan badai salju tidak tampan. "Kapten, apakah kamu benar-benar pergi?" Jinlan bertanya, matanya merah.
Ya, Luo Feng mengangguk. Kapten, tetap di sini, mari kita pergi ke medan perang baru bersama-sama. Hammer juga berkata, apa yang kamu pikirkan? Kapten sangat kuat, mengapa kamu ingin menyia-nyiakan bakat kapten ketika kamu tinggal? Kapten ditakdirkan untuk menjadi orang yang lebih kuat. Kera raksasa meraung pada anggota tim, tetapi berkilau di matanya tidak dikhianati hatinya. Oke, kalian semua telah menjalani begitu banyak reinkarnasi, mengapa kalian masih seperti anak-anak? Luo Feng berkata sambil tersenyum ringan. Oke, seperti apa ini, bukannya aku tidak bisa melihat kapten lagi. Yuanzu tidak begitu sedih. Lain kali kita bertemu, kamu akan terlalu kuat. Kera raksasa itu berjalan menuju Luo Feng dan memeluk Luo Feng, kristal di matanya tidak lagi terkendali. Sekarang kamu memiliki keinginanmu, kamu adalah kaptennya. Luo Feng juga memeluk kera raksasa dan berkata dengan lembut, kera raksasa, tidak peduli seberapa kuat aku, kita akan selalu menjadi saudara. Kera raksasa mendorong Luo Feng menjauh, dan air mata di wajahnya menguap, dia memukul dada Luo Feng, saudaraku. Luo Feng juga tersenyum dan memukul dada kera raksasa itu, kakak. Kapten Matman, saya telah memutuskan bahwa pasukan badai salju harus bergabung dengan pasukan kera gila. Feng Feng berkata kepada Luo Feng. Kapten Storm, saya telah meninggalkan kera gila, dan sekarang kaptennya adalah kera raksasa, kata Luo Feng sambil tersenyum. Kapten Storm, bergabunglah dengan kami. Kapten untukmu, kata kera raksasa. Kakak kera raksasa bercanda, karena saya anggota baru kera gila, bagaimana saya bisa mendominasi tuan rumah? Kata Storm sambil tersenyum. Kera raksasa, kamu adalah kaptennya. Luo Feng berkata, dan kemudian melihat badai, badai akan menjadi wakil kapten, oke. Oke, Storm mengangguk sambil tersenyum. Pada akhirnya, aku hanya bisa menjadi pemain tim. Jinlan juga tersenyum. Hahaha, semua anggota tim tertawa. Luo Feng juga tersenyum, melihat pasukan kera gila yang kuat ini, hatinya penuh kelegaan. Di satu sisi jaringan Qin Han, lusinan pria kuat duduk di kedua sisi meja panjang, dan kursi utama adalah Qin Zheng, yang mengenakan jubah emas. Pertarungan antara ras elemental dan ras manusiaku ini dimaksudkan untuk mencegah Su Hua membuat langkah terakhir. Qin Zheng berkata, dan Luo Feng. Saudara Qin, niat keluarga elemen dapat dimengerti oleh Su Hua, tetapi jika itu untuk berurusan dengan dewa sejati yang abadi, kurasa tidak. Raja Han yang mengenakan jubah hijau juga berkata, Raja Han, bahwa Luo Feng memang putra surga yang disukai. Mengingat waktu, pencapaiannya pasti akan melampaui pencapaianku. Su Hua tersenyum. Su Hua, pendekar pedang itu berkata dia ingin mengajak Luo Feng berlatih, tanya Tang Wang, yang mengenakan jubah merah. Luo Feng mengatakan bahwa, setelah 3 zaman, kita perlu memberikan jawaban kepada pendekar pedang patah itu. Su Hua sedikit mengernyit. Ilmu pedang patah pedang tak tertandingi di daratan. Tidak ada yang bisa mengalahkan ilmu pedang pendekar pedang. Qin Zheng memikirkannya dan berkata perlahan, Luo Feng juga menggunakan pedang, dan yang kuat masih harus berlatih. Sekarang dengan kekuatan yang begitu kuat, pengawal, dia tidak takut pada raja dewa lainnya. Haha, aku telah melindunginya secara diam-diam untuk sementara waktu, jadi aku tidak bisa terus melindunginya secara diam-diam. Qin Su juga tertawa. Apakah pendekar pedang patah ini dapat dipercaya? Raja Zhou bertanya. Dia menyelamatkan Luo Feng dan Su Hua, mengapa kamu tidak percaya? Raja Xia juga berbicara. Menurut pendapatku, biarkan dia membuat keputusannya sendiri. Saran Raja Ming. Kami tidak berani mengatakan bahwa kami dapat sepenuhnya mempercayai Luo Feng, apalagi Swordbreaker. King Song juga mengungkapkan pendapatnya. Ayo lakukan. Usulan Duke Ming bagus, biarkan Luo Feng memutuskan sendiri. Qin Zheng tertawa, mari kita bicara tentang bisnis sekarang. Sersan, apakah Anda yakin ingin mengambil tugas judul? Jin Guangying bertanya. Tentu, kata Luo Feng. Sersan, Anda telah menerima tugas gelar. Selanjutnya, silakan pergi ke ibu kota untuk menerima pengaturan tugas gelar. Kata cahaya dan bayangan emas. Luo Feng berjalan keluar dari kantor persenjataan, dan sang jenderal sudah menunggu di luar. Jenderal, terima kasih telah menyelamatkanku terakhir kali, kata Luo Feng. Hal-hal kecil, saya tahu Anda akan menerima tugas judul, kata sang jenderal sambil tersenyum.
Raja memintaku untuk pergi, bagaimana mungkin aku tidak pergi? Luo Feng tertawa, meskipun aku juga memiliki niat yang sama. Setelah Luo Feng selesai berbicara, dia mengeluarkan cincin dunia dan melemparkannya ke jenderal. Apa ini? Tanya sang jenderal, dan kemudian memeriksa bagian dalam cincin dunia. Dia tidak bisa tidak terkejut. Dia mengeluarkan baju besi merah dari cincin dunia, dan matanya penuh kelembutan. Aku pikir itu hilang. Aku hanya bisa mencoba mengumpulkan harta yang kau tinggalkan. Luo Feng juga tersenyum tak berdaya, aku hanya akan menemukan baju besi ini dan beberapa barang lainnya. Terima kasih, Luo Feng. Jenderal itu berkata dengan lembut. Untuk seorang jenderal berdarah besi untuk benar-benar mengatakan hal seperti itu, Luo Feng tidak bisa menahan perasaan sedikit malu karena temperamennya, jadi dia harus mengatakannya. Jenderal itu tertawa dan mengulurkan tangan, memberi isyarat kepada Luo Feng untuk meraihnya. Luo Feng menyentuh tangan sang jenderal dengan curiga, dan kemudian sang jenderal memimpin Luo Feng untuk berteleportasi ke kuil beberapa kali berturut-turut. Apakah kamu tahu di mana ini? Jenderal bertanya sambil tersenyum. Rumah ibadah, kata Luo Feng curiga. Itu benar, ini adalah aula pemujaan. Jenderal itu berkata, dan membawa Luo Feng masuk. Berjalan ke aula ibadah, hal pertama yang menarik perhatian Anda adalah tripod tinggi dan kursi yang indah, dan kemudian Anda akan melihat pembakar dupa, yang diisi dengan dupa padat. Ketika Dewa Sejati melihat jenderal, dia dengan cepat menyapa dia dengan hormat. Kamu tidak harus bertemu denganku, aku hanya datang untuk menggunakan senjata nasional untuk kembali ke ibu kota. Kata sang jenderal. Yang mulia Raja Dewa telah memberitahu saya bahwa jenderal dapat menggunakan senjata nasional untuk berteleportasi kembali ke ibu kota. Dewa Sejati Abadi berkata dengan hormat. Saat berikutnya, kursi tinggi bersinar merah, dan pada saat yang sama, lapisan cahaya merah menyelimuti jenderal dan Luo Feng, dan kemudian menghilang di tempatnya. Segala sesuatu di aula ibadah seperti biasa, seolah-olah jenderal dan Luo Feng belum pernah ke sini. Di ibu kota kerajaan Shu, ada tempat di mana satu demi satu aula melayang di langit. Di salah satu aula, Luo Feng dan jenderal tiba-tiba muncul. Luo Feng melihat sekeliling dan tidak bisa menahan tawa, bukankah ini aula yang sama di mana saya melihat jenderal untuk pertama kalinya? Ini adalah aula umum saya. Jenderal berkata sambil tersenyum, dan menjentikkan jarinya pada saat yang sama, semua batu bata dan ubin di dalam istana terbalik, pilar yang semula menopang istana juga menghilang, langit-langit menjadi langit, dan lantai menjadi rumput hijau. Luo Feng masih tenang. Meskipun semua ini luar biasa, itu hanya teknologi dari benua asal. Bahkan jika benua asal adalah yang paling kuat, masih ada banyak orang kuat yang mempelajari teknologi, dan teknologi yang telah mengembangkan reinkarnasi tanpa akhir telah lama menjadi luar biasa. Di antara mereka, harta mekanik adalah pencapaian ilmiah dan teknologi terbesar, tetapi harta mekanis hanya dapat digunakan oleh Dewa Sejati Abadi yang tertinggi. Banyak peneliti telah mempelajari reinkarnasi tanpa akhir, tetapi selalu sulit untuk mengubah harta mekanis, cocok untuk digunakan sebagai orang suci. Jenderal itu tertawa keras, Luo Feng, aku awalnya mengira kau hanya sebuah hubungan rumah tangga, tapi Yang Mulia Raja Dewa menyuruhku untuk menghiburmu dengan baik, aku hanya mengikuti kehendak Yang Mulia, tapi aku tidak memiliki niat sedikit pun untuk melihat turun padamu. Ini adalah ketidakmampuan Luo Feng, dia tidak bisa masuk ke mata seorang jenderal. Luo Feng menggelengkan kepalanya dengan lembut, berpura-pura menghela nafas. Jangan berpura-pura, tingkat Dewa Sejati Abadi dapat bertarung melawan Yang Suci, dan membunuh banyak Yang Suci selama pertempuran, kan? Jenderal itu tertawa, pencapaian ini saja, bahkan jika aku mengalahkan kudanya, aku tidak bisa mengejar. Aku juga bergabung dengan orang lain untuk ini, bukan hanya pujian Luo Feng. Luo Feng tidak berani mengklaim pujian itu. Jika bukan karena kamu, Luo Feng, yang telah menampung lebih dari 10 orang suci sebelum dan sesudahnya, prajurit kita akan mengorbankan lebih banyak lagi. Jenderal menggelengkan kepalanya, ini adalah sesuatu yang tidak bisa dilakukan oleh orang suci lainnya. Tepat saat Luo Feng hendak berbicara, jenderal itu menyela Luo Feng, mengangkat tangannya dan kendi anggur muncul dari udara tipis. Dia mengambilnya dari udara tipis dan mengambil 2 gelas anggur. Kemudian dia mengisi kedua selimut dengan anggur, dan sang jenderal mengulurkan tangan dan memberi Luo Feng segelas anggur. Luo Feng, jangan bicara omong kosong. Hari ini, saya ingin menghibur Anda dan bersenang-senang.
Oke, Luo Feng tertawa. Keduanya minum beberapa pot anggur berturut-turut, tetapi mereka sudah berada di level ini, dan anggur itu tidak dapat mempengaruhi mereka berdua sama sekali. Di atap aula utama, Luo Feng memegang teko anggur dan melihat bulan di langit. Dia menyesap anggur dan berkata, Ming Yulu tinggi dan beristirahat sendirian. Anggur itu sedih dan berubah menjadi air mata, cinta. Ada apa? Aku rindu kampung halaman, tanya sang jenderal. Inkarnasi dari kekuatan suci ada di pihak mereka, dan itu dianggap bertemu satu sama lain setiap hari, kata Luo Feng. Semua orang mengatakan bahwa jalan menuju yang kuat hanya menjadi beban bagi keluarga Anda. Mengapa Anda melakukan yang sebaliknya? Tanya sang jenderal. Jika seseorang dapat menyerahkan bahkan keluarganya, apa gunanya menjadi nomor satu di dunia? Luo Feng berkata sambil tersenyum, jika bukan karena keluarga, aku tidak akan bisa mencapai ini. Yang disebut beban keluarga hanyalah alasan. Setelah Luo Feng selesai berbicara, dia meneguk anggur lagi. Mungkin apa yang kamu katakan benar. Jenderal menghela nafas dengan emosi, tapi jalan menuju yang kuat dapat melakukan apapun yang kamu inginkan. Dikatakan bahwa kehidupan yang kuat di benua asal tidak ada habisnya, tetapi tidak ada yang ingin menghargainya, hidup ini. Jenderal juga menyesap anggur dan berkata, siapa yang tidak berjuang dengan hidup mereka untuk sedikit kesempatan? Ada perang tanpa akhir antara banyak orang kuat, dan anggota keluarga yang tidak akan pernah bisa bertemu lagi. Berbicara tentang Yang, saya bukan dewa. Wang, tetapi dia juga pria yang kuat, tetapi dia tidak bisa menyelamatkan keluarga saya. Saya mendengar bahwa alam semesta laut dapat membalikkan waktu dan ruang untuk menghidupkan kembali yang kuat, tanya sang jenderal. Ya, yang mulia hukum dapat dibangkitkan oleh penguasa hukum, dan penguasa hukum membutuhkan dewa sejati Void untuk dibangkitkan, dan dewa sejati hampir tidak dapat dibangkitkan, kata Luo Feng. Pada tingkat dewa kehampaan sejati, sudah ada banyak orang kuat yang memiliki sarana untuk menyelamatkan hidup mereka. Selama itu bukan pembunuhan jiwa dan perbudakan jiwa, mereka dapat kembali lagi bahkan jika mereka meledak. Beberapa metode penyelamatan jiwa bahkan lebih membunuh jiwa. Aku sangat iri. Jenderal itu menghela nafas, namun, tidak ada orang kuat yang bisa membangkitkan siapapun, bahkan raja para dewa. Cara membalikkan kebangkitan ruang dan waktu diberikan oleh alam semesta primordial, yang sesuai dengan aturan tertinggi, tetapi tidak ada orang kuat di benua asal yang dapat diberikan kemampuan ini. Membalikkan kebangkitan ruang dan waktu, kata Luo Feng dengan emosi, mungkin hanya untuk mencapai tingkat alam semesta asli. Hanya pada tingkat itu ada kesempatan. Kalian bersenang-senang mengobrol. Sebuah suara tiba-tiba terdengar, sang jenderal segera berdiri dengan hormat, dan Luo Feng juga segera berdiri setelah melihat ini. Yang mulia, jenderal itu menjawab dengan hormat. Sosok yang mengenakan kemeja merah keemasan muncul, tersenyum menatap Luo Feng dan sang jenderal. Jika tidak ada yang lain, saya akan membawa Luo Feng pergi. Saya memiliki sesuatu untuk dibicarakan dengan Luo Feng, kata Su Hua kepada jenderal tersebut. Ya, yang mulia Raja Tuhan. Jenderal itu menjawab, dan kemudian menghilang di tempatnya. Raja Dewa tersenyum dan menatap Luo Feng, dan dengan lambaian lengan bajunya, keduanya menghilang. Ketika dia muncul kembali, Luo Feng menemukan dirinya di halaman. Aliran udara kacau di halaman ini sangat kuat, dan penuh dengan berbagai bunga dan tanaman. Aromanya harum, dan yang paling menarik perhatian adalah puluhan pohon tinggi. Ini benar-benar negeri dongeng di bumi. Luo Feng hanya bisa menghela nafas. Ini adalah tempat tinggal favoritku. Sebuah suara datang dari dahan, dan Luo Feng sedikit terkejut karena dia tidak melihat siapapun di pohon tadi. Su Hua berbaring malas di dahan saat ini, dia melihat bulan di langit dan berkata dengan lembut, waktu benar-benar hampir habis. Luo Feng bingung. Haha, Luo Feng, apakah kamu merasa sedikit aneh melihat istana Gui di langit? Tanya Su Hua. Luo Feng menatap bulan Gui Gong di langit. Tidak sekarang, tapi sebelumnya. Itu karena wilayahmu tidak cukup. Pada levelku, perasaan itu terlalu kuat, hampir membuatku terengah-engah. Su Hua tersenyum pahit, berbicara denganmu sekarang, itu tidak berpengaruh apa-apa. Kekuatan Luo Feng tidak bagus. Luo Feng tidak punya pilihan selain mengatakannya. Kamu sudah sangat baik, kultivasimu kurang dari satu siklus reinkarnasi, dan kamu dapat berurusan dengan Raja Dewa untuk sementara waktu, siapa yang berani menuntut lebih banyak darimu?
Su Hua tertawa, Duandong He asterisk Luo Feng asterisk Jin. Petik 2. Luo Feng tidak berbicara. Tidak terlalu penting untuk mengatakan bahwa segel itu penting, dan salah untuk mengatakan bahwa itu tidak penting. Su Hua berkata sambil tersenyum, untuk menumbuhkan lebih banyak jenius yang luar biasa, banyak kerajaan para dewa telah menetapkan syarat segelnya sangat sederhana. Sudah sangat sulit untuk menyegelnya berdasarkan teknik dasar. Namun, meskipun negara Susaya telah menetapkan 60 reinkarnasi, tidak ada yang disegel, kata Su Hua dengan lembut. Luo Feng terkejut dan bertanya, tidak ada pembangkit tenaga listrik dari tingkat manapun yang telah disegel. Bahkan namaku Seng Rongtian Su Hua asterisk Seng asterisk Qin. Su Hua tertawa. Seng Rongtian, seru Luo Feng, tidak terkejut dengan gelar Su Hua, tetapi dengan warisan terkuat dari Dao. 3 generasi Patriark Sungai Duandong dan Patriark adalah teman hidup dan mati. Warisan Seng Rongtian hanya 4 generasi. Saya adalah generasi keempat, tetapi Anda adalah generasi ke-193 dari Sungai Duandong. Luo Feng tidak bisa menahan diri untuk tidak menghela nafas bahwa meskipun warisan Duandong He adalah warisan tingkat tinggi, banyak leluhur tidak cukup kuat. Dewa sejati yang abadi disebut lebih suci, dan bahkan ada dewa sejati yang kosong. Meskipun ada beberapa raja dewa di warisan Duandong He, semuanya adalah raja dewa yang sangat kuat. 3 generasi leluhur bahkan raja dewa yang lebih kuat daripada Qin Zheng. Itu tentu saja, saya bahkan tidak menembus keadaan penyesalan pada waktu itu. Qin Zheng tiba-tiba muncul, tetapi Luo Feng juga terkejut. Dia buru-buru ingin memberi hormat, tetapi dihentikan oleh kekuatan suci Qin Zheng. Haha, Anda tidak perlu memberi hormat, dan Anda tidak perlu terkejut. Saya tahu semua orang yang berbicara buruk tentang saya di seluruh umat manusia, kata Qin Zheng sambil tersenyum. Kamu pelit. Kamu tidak bisa mengatakan sepatah kata pun, canda Su Hua. Yang lain bilang tidak apa-apa, tapi kamu, Su Hua, tidak bisa mengatakannya. Qin Zheng pura-pura marah. Kamu raja yang bermartabat, kamu masih marah padaku. Kamu tidak takut untuk tertawa ketika kamu mengatakannya. Su Hua tertawa. Luo Feng juga tertawa. Luo Feng, apakah kamu menerima tugas segel Suguo? Tanya Qin Zheng. Ya, Luo Feng menjawab dengan hormat. Tugas penyegelan Suguo adalah tugas tersulit bagi umat manusia saya hari ini. Bahkan ketika saya adalah dewa sejati yang abadi, saya tidak berani mengatakan bahwa itu 100% berhasil. Qin Zheng tertawa. Bahkan yang mulia Raja Manusia tidak sepenuhnya yakin. Luo Feng tidak bisa tidak terkejut. Haha, kamu harus bersiap dengan baik. Setelah 3 hari, Menara Feng Shui akan dibuka, jadi kamu bisa datang dan berpartisipasi. Dengan lambaian lengan baju Su Hua, Luo Feng menghilang. Ketika dia muncul kembali, Luo Feng datang ke istana. Seorang pria kurus melihat Luo Feng dan berjalan, Tuan Luo Feng, silakan lewat sini. Segera berjalan ke depan, Luo Feng mengikuti di belakang. Pria kurus itu membawa Luo Feng ke sebuah ruangan dan pergi. Luo Feng duduk di tempat tidur dan memejamkan mata, tapi dia sedang berpikir. Satu-satunya kartu yang saya miliki sekarang adalah Menara Bintang, teknik primordial, dan Ki Pemecah Raja. Sebenarnya, tidak banyak yang tersisa dari Ki Pemecah Raja, dan kartu ini tidak lagi menjadi ancaman besar. Istana sangat berharga, karena Menara Bintang tidak diizinkan untuk digunakan, dan Morosa dan Suekyong juga tidak dapat dibawa masuk. Jadi kartu truf terbesarku adalah teknik elemental, tapi keinginanku. Memikirkan hal ini, Luo Feng tidak bisa menahan cemberut. Kehendak Luo Feng memang telah banyak menguat sejak dia mempraktikkan metode kultivasi berjiwa bebas, tetapi dia masih tidak dapat menembus ke tingkat Raja Dewa. Bagaimana saya bisa meningkatkan keinginan saya lebih cepat? Luo Feng menghela nafas. Jika pembangkit tenaga listrik lain tahu bahwa Luo Feng memiliki pemikiran seperti itu, saya percaya banyak pembangkit tenaga listrik akan sangat marah sehingga mereka memuntahkan darah. Budidaya keinginan itu sendiri sangat sulit untuk ditingkatkan, karena semua yang kuat ditingkatkan melalui cara-cara pasif seperti kejutan keinginan. Dan Luo Feng memiliki cara untuk secara aktif meningkatkan keinginannya, yang berarti dia memiliki satu cara lagi untuk meningkatkan keinginannya daripada yang lain, tetapi itu masih terlalu lambat. Penempaan wasiat di ruang warisan tidak lagi mampu mempengaruhi saya. Saya harus pindah ke tempat lain untuk mengasah kemauan saya. Pada saat itu,
Cara penempaan baik aktif maupun pasif pasti akan membuat kemauan saya meningkat pesat dan batas. Luo Feng bergumam, pada saat yang sama, metode perbaikan gratis dimulai. 3 hari kemudian, matahari masuk melalui jendela dan memanjat ke meja Luo Feng. Luo Feng membuka matanya dengan lembut, sosoknya melintas, dan dia berjalan keluar dari pintu. Pria kurus itu sudah menunggu di luar pintu. Tuan Luo Feng, menara Feng Shu akan segera dibuka, kata pria kurus itu. Terima kasih. Luo Feng tersenyum dan berjalan keluar dari aula menuju pagoda Feng Shu. Pagoda Feng Shu adalah harta karun yang ditempa oleh Zuoshan ke atas permintaan Su Hua sebelum reinkarnasi 30. Tidak kurang. Pada saat perang antara ras manusia dan ras elemental, kerajaan makanan ras monster menyerang negara jin. Su Hua mendengar berita itu dan ingin meninggalkan medan perang untuk mendukung negara jin. Sayangnya, para dewa raja dari ras manusia semua tertahan dan tidak bisa meninggalkan medan perang sama sekali. Luo Feng menghela nafas pelan dan terbang ke menara Feng Shu. Sebelum Luo Feng mendekati menara Feng Shu, sesosok terbang lebih dulu dan bertanya, apakah dewa sejati yang abadi berpartisipasi dalam tugas gelar? Tuan Kekacauan, Luo Feng mengangguk diam-diam. Itu benar, aku akan mengambil bagian dalam misi judul. Aku Luo Feng. Luo Feng berpikir sejenak, lalu menambahkan, mantan kapten pasukan kera gila. Luo Feng, benar, ikut aku. Nama bijak itu membawa Luo Feng melewati berbagai formasi sebelum akhirnya turun di depan pagoda Feng Shu. Dan pagoda Feng Shu telah menunggu banyak dewa abadi, dan orang bijak nama itu melirik dewa abadi di bawah, dan kemudian terbang. Kemarilah untuk berpartisipasi dalam tugas judul. Seekor binatang aneh bernama Santa di depan menara berteriak keras. Luo Feng melangkah maju. Menurut peraturan, perlu menunggu semua pembangkit tenaga listrik yang berpartisipasi dalam tugas judul untuk datang dan berkumpul sebelum memasuki menara Feng Shu. Menara ini penuh dengan bahaya. Menurut pendapat saya, adalah keajaiban bahwa 5 atau 6 dari kamu bisa bertahan. Aku akan memberimu kesempatan di sini, dan kamu bisa keluar sekarang. Binatang aneh itu berkata bahwa mata suci menyapu semua orang, matanya penuh dengan penghinaan. Paling banyak orang akan diejek untuk beberapa waktu, kata-kata, tetapi jika Anda masuk, bahkan jika Anda memiliki lebih banyak sarana untuk menyelamatkan hidup Anda, tubuh para dewa dan harta harus ditinggalkan di dalam. Ini tidak mengganggumu lagi. Golden Armor Eternal True God tersenyum. Pangeran Kerajaan Han, kamu sebaiknya tidak meremehkan menara Asahi ini. Bahkan jika ayahmu datang ketika dia adalah dewa sejati abadi, dia tidak akan pernah bisa menembus lantai 7. Pagoda Feng Shu memiliki 8 lantai, dan selama mencapai lantai 7, itu dianggap sebagai segel. Tapi itu adalah permintaan yang sangat sederhana, dalam 30 reinkarnasi yang diciptakan oleh Feng Shuta, tidak ada orang kuat yang bisa naik ke lantai 7. Wajah Pangeran Han tiba-tiba menjadi jelek, tetapi dia tidak berani menjawab, karena ayahnya memang mengakui bahwa dia tidak dapat mencapai lantai 7 ketika dia adalah dewa sejati yang abadi. Pangeran, Luo Feng bergumam, lalu menggelengkan kepalanya sambil tertawa kecil. Segera, orang-orang tiba, dan orang di belakang adalah penguasa daerah Song. 100 orang telah tiba, menara Feng Shu akan segera dibuka, berdoalah agar kamu bisa keluar dari pintu. Dengan lambaian kaki suci, pintu menara Feng Shu bergemuruh terbuka. Pintu memancarkan cahaya yang kuat, dan paksaan langsung dilepaskan. Memanggil, semua dewa sejati abadi berubah menjadi pita dan memasuki menara Feng Shu. Lantai pertama pagoda Feng Shu adalah lantai yang dilapisi dengan batu bata tak berujung, dan langit-langitnya dicat dengan lingkaran riak, yang membuat orang merasa pusing hanya dengan melihatnya. 100 dewa sejati abadi turun ke tanah satu demi satu, setelah mereka mendarat, mereka segera bubar dan melihat orang-orang di sekitar satu sama lain, penuh kewaspadaan. Meskipun sebagian besar orang tersebar, ada beberapa dewa abadi yang akrab berkumpul untuk membentuk lingkaran kecil. Di antara mereka adalah Pangeran Negara Bagian Han dan Pangeran Wilayah Negara Bagian Song. Ada 4 orang di sekitar Pangeran Negara Bagian Han, dan 3 orang di sekitar penguasa wilayah negara bagian Song. Lantai pertama adalah untuk menahan dampak kehendak, dan 50 orang terakhir yang bertahan akan memasuki lantai berikutnya. Sebuah suara mekanis terdengar, memperkenalkan aturan lantai pertama, pengingat hangat, lantai berikutnya akan melanjutkan wasiat, di ujung lantai ini, serang. Luo Feng sedikit mengangguk,
Metode eliminasi ini cocok untuk tugas menegakkan jin, tetapi akan ada lebih banyak orang di sini. Di antara pembangkit tenaga listrik yang terus menyerang dan berpartisipasi dalam tugas judul, mereka yang tidak terlalu kuat akan berjuang untuk menyelesaikan level ini sesegera mungkin, untuk menghindari dampak kehendak lapisan berikutnya yang terlalu besar. Jadi level ini bukan hanya kompetisi kemauan. Riak di langit-langit berfluktuasi secara instan, dan dewa sejati abadi di bawah diserang oleh kehendak. Kehendak ini baru saja mencapai tingkat Void True God, tetapi mudah untuk ditanggung. Luo Feng diam-diam berkata, terkunci. Penguasa wilayah negara Song memimpin dalam menyerang dewa sejati yang abadi. Dia mengayunkan cambuk panjang dan terus menyerang dewa sejati yang abadi. Dan tindakan penguasa daerah seperti korek api yang menyalakan tong bahan bakar semua pembangkit tenaga listrik menjadi gila dalam sekejap, dan mereka menyerang pembangkit tenaga listrik lainnya dengan keras. Seorang pria kuat yang ramping, namun sangat tinggi mendekati Luo Feng dalam sekejap, memegang dua palu godam di tangannya yang tidak sesuai dengan perawakannya, dan membantingnya ke arah Luo Feng. Saya melihat pisau bayangan darah menyala, dan hanya dengan satu pukulan, itu menghancurkan hati dewa sejati dari pria kuat ini, menakuti pria kuat di sekitarnya untuk tidak berani melangkah maju. Kekuatan dunia yang Luo Feng membangkitkan cincin dunia menyelimuti tubuh orang kuat itu, dan segera tubuh dan harta yang dibawanya dimasukkan ke dalam cincin dunia. Saya memiliki kemauan yang kuat, jadi saya tidak perlu mengulur waktu. Semakin kuat keinginan lantai berikutnya, semakin baik bagi saya. Luo Feng diam-diam berkata, berdiri diam di tempat yang sama, tidak menyerang orang lain, pembangkit tenaga listrik. Dan pembangkit tenaga listrik lainnya melihat Luo Feng membunuh dewa sejati abadi dengan satu pisau, dan mereka tidak memilih untuk melawan Luo Feng. Pada akhirnya, kejutan kehendak menjadi lebih kuat dan lebih kuat. Ketika dewa sejati abadi ke-50 terbunuh, Luo Feng dan yang lainnya dipindahkan ke lantai 2 satu demi satu, lingkungan tingkat kedua sama dengan tingkat pertama, dengan lantai bata dan langit-langit bergelombang. Lantai 2, untuk bertahan melawan serangan kehendak dan hujan panah, pada akhirnya hanya 25 orang yang akan selamat. Suara mekanis terdengar lagi, memperkenalkan aturan lantai 2, pengingat, lantai 3 akan mengikuti kehendak di lantai 2, ujung lantai ini, benturan. Setelah pengenalan suara mekanis, kejutan keinginan dan panah yang tak terhitung jumlahnya ditembakkan ke semua orang, dan semua orang menghindari panah. Dewa sejati abadi tidak bisa menghindar tepat waktu, dan diserang oleh banyak anak panah sekaligus, dan dia langsung jatuh. Ini bisa membuat semua orang pingsan, meskipun kerusakan pada lantai atas yang abadi barusan belum pulih, itu sudah cukup untuk memberitahu orang-orang tentang kekuatan panah. Tidak ada yang berani menyerang pembangkit tenaga listrik lain dengan mudah, dan mereka semua menghindari panah. Banyak pembangkit tenaga listrik memikirkan alam semesta satu demi satu, mencoba memblokir panah, tetapi mereka tidak bisa menghentikan panah sama sekali. Waktu berlalu dengan tenang, dan banyak pembangkit tenaga listrik jatuh satu demi satu karena mereka tidak bisa menghindar tepat waktu. Luo Feng menggunakan teknik berdirinya, Slattering Wu Yui mendorong ke ekstrim, menghindari sebagian besar panah, dan beberapa anak panah diblokir oleh baju besi basal. Pada akhirnya, dengan jatuhnya dewa sejati abadi ke-25, hujan panah akhirnya berhenti, dan kejutan kehendak juga berhenti di puncak dewa sejati abadi. Memanggil, semua yang kuat berteleportasi ke lantai 3. Di sebuah bangunan kecil bernama, Guan Lou, di sebelah menara Feng Shu, 3 pria kuat yang memancarkan tekanan menakutkan sedang melihat ke layar lebar. 3 lantai pertama tidak sulit bagi Luo Feng. Su Hua berkomentar. Menurut pendapat saya, 3 lantai pertama Luo Feng benar-benar tidak sulit, tetapi dia mungkin tidak dapat melewati lantai 4, kata Raja Dewa Handebat. Hehe, tugas gelar ini tergantung pada Luo Feng, pangeran dan putri saudara Han Huan, kata Raja Dewa Song Huan. Ayo bertaruh, kata Su Hua sambil tersenyum. Kakak Su Hua, aku tidak sekaya dirimu. Aku tidak berani berjudi. Song Huan tertawa. Bagus, aku yakin Luo Feng bisa sampai ke lantai 7. Jika dia tidak bisa, aku akan memberimu istana bulu merah dan tungku pembakaran surga. Su Hua tersenyum. Kedua Raja Dewa terkejut, kedua harta ini milik mimpi Raja Dewa di alam surga. Istana Akabane adalah harta istana Raja Dewa paling mahal yang pernah dilihat Luo Feng di Departemen Persenjataan. Dan tungku Xingtian dan istana Akabane dapat digunakan sebagai taruhan oleh Su Hua, dan itu tidak akan terlalu buruk.
Kakak Suhua, mungkinkah kamu mengirimiku harta karun itu? Han Bian berkata sambil tersenyum. Jika aku menang, kamu akan memberiku batu Jin Hua dan Huo Ningxi. Suhua memandang kedua Raja Dewa, keduanya juga hartamu. Aku tidak tahu apakah kamu ingin melepaskan cintamu. Petik 2. Aku berani bertaruh denganmu untuk membakar tungku surgawi bersama Huo Ningxi. Han Bian berkata dengan gigi terkatup. Oke, Su Hua tertawa. Aku juga menggunakan batu Jin Hua untuk bertaruh di Istana Buluci. Song Huansheng takut Su Hua akan mengambilnya kembali, jadi dia buru-buru menjawab. Kalian berdua, kamu sangat percaya diri. Bagaimana kamu bisa menjamin bahwa Luo Feng bukan orang pertama yang masuk ke lantai 7? Su Hua tertawa, nadanya sedikit main-main. Hahaha, menurutku, butuh jutaan reinkarnasi agar Feng Suta bisa dibobol ke lantai 7. Han Bian tertawa. Mungkin yang berikutnya benar-benar membutuhkan jutaan reinkarnasi, tapi Luo Feng jelas yang pertama. Su Hua tersenyum. Pada saat ini, lantai 3 menara Feng Shu. Lapisan ini mempertahankan serangan kehendak, meningkatkan serangan jiwa, dan membatalkan hujan panah. Hanya 12 dari 25 orang yang dapat menembus lapisan ketiga. Suara mekanis terdengar lagi. Riak di langit-langit berfluktuasi lagi, dan intensitas dampak kehendak langsung meningkat ke tingkat suci, disertai dengan serangan jiwa yang kuat. Saya melihat bahwa Anda berhenti menyerang setelah membunuh Dewa Sejati Abadi di lantai pertama. Tampaknya Anda sangat percaya diri dengan keinginan Anda. Penguasa wilayah kerajaan Song mendekati Luo Feng sejak awal. Saya tidak memiliki keyakinan pada wasiat saya memiliki keyakinan pada seluruh kekuatan saya. Luo Feng tersenyum ringan. Dia pria yang menarik, tapi aku tidak tahu apakah dia bisa menahan beberapa serangan dariku. Wajah pemilik County tiba-tiba berubah, cambuk di tangannya sepertinya memiliki kehidupan, dan cambuk itu melilit langsung di lengan Luo Feng. Kecepatannya bagus. Luo Feng tersenyum, dan kemudian menarik cambuk panjang di tangannya. Master County ditarik langsung oleh Luo Feng. Itu terlalu bodoh. Luo Feng mengangkat pisau bayangan darah dan menikam kepala daerah di perut. Tuan daerah buru-buru mengeluarkan seruling, yang menghalangi pedang Luo Feng. Segera, penguasa wilayah melepaskan cambuk panjangnya dan memukul Luo Feng. Luo Feng tanpa sadar mengangkat pisau untuk memblokirnya, dan penguasa wilayah terpental dengan kekuatannya. Dia berdiri di kejauhan dan menatap Luo Feng dengan ketakutan mata. 3 sosok bergegas menuju kepala daerah, dan salah satu dari mereka bertanya, apakah tuan daerah baik-baik saja? Tidak apa-apa. Tuan County melirik Luo Feng, lalu membawa ketiga bawahannya menjauh dari Luo Feng, dan Luo Feng tidak memilih untuk mengejar mereka. Pada akhirnya, serangan kehendak tetap di puncak menjadi orang suci, tetapi serangan jiwa tetap pada tingkat dewa sejati yang abadi, hanya ada 12 orang di lapangan, dan kemudian mereka memasuki tingkat keempat. Pemandangan di lantai 4 berbeda dengan 3 lantai pertama, permukaannya lubang kecil berlubang, dan langit-langitnya juga lubang kecil berlubang. Lantai 4, jika kamu selamat, kamu akan lulus. Suara mekanis terdengar, isinya sederhana, tetapi mengungkapkan kesulitan. Tampaknya bahkan bertahan hidup adalah harapan yang luar biasa. Luo Feng diam-diam berkata, itu hanya lelucon jika kamu ingin aku tidak bisa hidup. Memanggil, lubang-lubang kecil di tanah dan langit-langit mulai memancarkan cahaya satu demi satu, ketika cahaya itu mengenai pemain kuat di lapangan. Setiap kali mereka menyentuh pemain kuat, seolah-olah mereka telah dihantam oleh Dewa Sejati Abadi dengan segenap kekuatannya, kekuatan mereka. Bagaimana saya bisa melewati ini? Seorang Dewa Sejati Abadi dengan ekor ramping berteriak, dia telah terluka parah, dan hati Dewa Sejati sudah rapuh. Pangeran Han mendengus dingin, menopang perisai pelindung. Meskipun rusak segera setelah disangga, itu bisa dianggap untuk memblokir 1 atau 2 serangan. Pangeran Dinasti Han menggunakan teknik gerakan, dan terus-menerus menggunakan celah antara serangan ringan untuk menghindari serangan intensif. Penguasa wilayah negara bagian Song menggunakan harta karun cambuk untuk terus-menerus mengganggu beberapa serangan cahaya, dan juga menghindari banyak serangan. Luo Feng menggunakan teknik gerakannya untuk menghindar terus-menerus, dan jarang serangannya bisa menyentuh Luo Feng. Dewa Sejati Abadi dengan ekor ramping meledak dengan keras, mengetahui bahwa dia tidak memiliki kesempatan untuk menerobos. Dewa Sejati Abadi yang dekat dengannya pertama kali terganggu oleh ledakan, terkena beberapa sinar cahaya, dan jatuh seketika.
Tuan daerah dari negara Song juga dekat, dan terpengaruh oleh akibat ledakan, yang menghancurkan teknik gerakan sekaligus, dan terkena cahaya satu demi satu, tetapi dengan cepat menstabilkan teknik gerakan dan menyelamatkan hidupnya. Dua Eternals lainnya meledak pada saat yang sama, menyebabkan beberapa orang di lapangan terpengaruh dan terluka parah. Salah satu dewa sejati abadi meledakkan dirinya di samping Luo Feng. Meskipun Luo Feng segera menutup sayap Wu Yu, ledakan itu masih menyebabkan Luo Feng terbang. Itu diledakkan oleh mundurnya ledakan ke sisi Song Country Lord. "Tuan, kita tidak akan bertarung sekarang, kan?" Sang pangeran bertanya, sambil terus-menerus menghindari serangan ringan. "Bukankah lebih murah bagi kita untuk bertarung sekarang?" kata pemilik county. Masih penguasa daerah yang tahu gambaran besarnya. Pangeran tersenyum. Dia memandang Luo Feng di kejauhan, matanya dipenuhi dengan penghinaan. Terima kasih sudah mendengarkan kakak, semua cerita sudah Mimin simpan di playlist supaya bisa kakak ikuti. Bila suka cerita Mimin jangan lupa subscribe channel Mimin dan share channel Mimin ke seluruh penjuru benua. Terima kasih.